bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus berkati dalam kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Saatnya kita masuk dalam tahap bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Bersyukur pada hari Tuhan. Segala kebaikan-Mu Bapa. Segala kemurahan kasih Tuhan. Biarkan Tuhan menolong kami sepanjang hari. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Semua karena pimpinan dan Tuhan Bapa. Semua karena kasih anugerah-Mu Bapa yang sungguh
Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan gak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau ada setiap pada saat kami. Pertolongan kami hanya ada darimu Tuhan. Melindungi kami Tuhan Yesus. Dan boleh sekutu dengan Bapa. Mau Tuhan bertemu dengan Tuhan kami. Yang melindungi hidup. Haleluya.
Elohim Adonai, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah kami dengan berkat Abraham. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub bercurahkan ke dalam kehidupan kami jemaat umatmu. Di dalam nama Yehosua Hamashiach yang bangkit dari antara orang mati, Dia yang naik ke sorga, Dialah Yesus Kristus Tuhan kami, yang menebus kami dari kesia-siaan dan kebinasaan. Penuhi kami dengan roh Allah, roh ketenangan, roh pengertian, roh takut akan Tuhan. Bangunlah jemaat ini, dirikanlah jemaat ini, gembalakanlah jemaat ini ya Tuhan, untuk mengalami kebangkitan, mengalahkan maut di dalam nama Yesus, menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga yang mendapatkan warisan kuasa dari kerajaan sorga di dalam nama Yesus. Bunyikanlah, bangunlah, bentuklah Tuhan gereja ini ya Tuhan. Segala roh jahat, roh iblis yang membukakan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja, memberi hikmat dan pengertian, sehingga kami memiliki kuasa dan kemenangan, bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya mari berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nampaknya saya masih agak lama berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalaulah gereja, orang-orang percaya mengerti asal usul gereja. Ya, gereja itu bukan bangunan. Gereja itu bukan tempat. Gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Nah, asal usul gereja itu gereja lahir dari Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja lahir dari Roh Kudus. Apakah saudara jadi gereja? Apakah saudara jadi jemaat Kristen, mau jadi umat Kristen, mau jadi jemaat gereja manapun? Saudara itu jemaat, terserah mau jadi jemaat mana. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita sudah dilahirkan sebagai orang percaya yang lahir dari Roh Kudus? Itu klasifikasinya, itu kualifikasinya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena gereja atau umat Allah, atau yang lebih rohani lagi, anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Seyogianya orang Kristen kalau imannya lahir dari Roh Kudus, kalau kepercayaannya kepada Tuhan lahir dari Roh Kudus, kalau pengenalannya, pengertiannya kepada Tuhan lahir dari karya, dari perbuatan Roh Kudus, seyogianya gereja, seyogianya orang Kristen tersebut adalah orang-orang yang sudah mengalahkan maut. Amin. Atau maut tidak bisa mengalahkan kita. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, carilah kemana pun saudara pergi, ya, carilah gereja, carilah firman yang membawa kita kepada persekutuan dengan Roh Kudus. Carilah gereja, carilah hamba Tuhan yang mengajar kita kepada pengenalan,
yang memiliki hubungan dengan Allah kita, dengan Roh Kudus. Karena ini akan melahirkan orang-orang percaya yang hebat dan luar biasa. Amin. Saya bangga. Salah satu gubernur terbaik di Indonesia. Diakui semua orang. Ya, dulu orang kagum sama Ahok, ini lebih lagi. Nah, ini orang gubernur ini saya selalu doakan. Karena apa? Ini orang lahir. Dari mana dia lahir? Dia punya hati. Dia punya kebijakan. Dia juga punya kebajikan. Nah, saya tidak mau mengagung-agungkan manusia karena manusia tetap punya kelemahan. Tapi alangkah bangganya ketika salah satu anak Tuhan bisa menjadi terang dan garam di Indonesia. Amin. Ya, mungkin saudara sudah tahu siapa yang saya maksud. Gubernur Maluku Utara. Nah, jadi orang-orang yang dilahirkan dari Roh Kudus, ya, adalah orang-orang yang tidak hanya jadi pendeta, yang tidak hanya jadi pembaca Alkitab, tidak. Jadi jangan saudara berpikir kalau kita penuh Roh Kudus nanti jadi hamba Tuhan, jadi guru sekolah minggu. Dunia ini sedang mencari orang-orang dengan peranan yang besar, dengan fungsi yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi Tuhan mau pakai kita. Orang-orang seperti apa yang akan dibutuhkan dunia saat ini? Kalau saudara lihat, kalau Tio bekas BM UGM itu memang pintar. Saya akui dia pintar. Otaknya cerdas, kata-katanya yang keluar dari otaknya bagus. Tapi attitude-nya tidak bagus. Dan gereja dan Roh Kudus tidak melahirkan orang dengan ucapan yang kotor seperti itu. Dengan ucapan yang menghina. Gereja tidak memproduksi itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketika dua hal yang dikerjakan, tidak banyak. Pertama, Yesus membuka pikiran murid-muridnya supaya mereka mengerti kitab suci. Itu yang pertama dikerjakan Yesus ketika dia menemui murid-muridnya di Emmaus. Dia buka pikiran supaya kamu mengerti kitab suci. Dan yang kedua yang dikerjakan oleh Yesus adalah ketika suatu malam dia pergi menemui murid-muridnya di sebuah rumah. Karena si Thomas belum percaya kalau Yesus itu tidak dilihatnya sendiri. Thomas belum percaya kalau Yesus bangkit, dia tidak melihat Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam tangan Yesus yang berlubang. Di saat itulah perbuatan Yesus yang kedua adalah dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara tahu, inilah dua hal yang dikerjakan Yesus ketika satu membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci, dan yang kedua memberikan mereka Roh Kudus, bahwa roh yang diberikan oleh Yesus setelah kebangkitannya itulah roh yang sudah mengalahkan maut. Itulah roh yang sudah lepas, yang sudah mengalahkan maut. Dulu saya pemelihara ayam, ya,
Saya kecil diajar mama saya pelihara ayam. Sampai saya SMP, ayam saya banyak. Saudara, nggak tahulah ayam. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dihantam penyakit, mati. Pelihara lagi, dihantam penyakit, mati. Tapi pengalaman saya, belasan tahun pelihara ayam, yang saya jadikan induk, yang bertahan adalah induk ayam yang pernah sakit, yang pernah mau mati, dan dia bertahan sehat. Itu jadi induk ayam yang paling mantap. Dia tidak akan sakit-sakit. Bagi yang pelihara ayam setuju, jangan pakai makan. Iya. Jadi mama saya bilang, nah, jadi yang belum pernah sakit itu yang saya jual. Ya, yang belum sakit itu yang kami jual. Tapi kalau dia udah pernah sakit, udah pernah mojok gitu kan, hidup dia. Itu jadikan ini. Sakit apapun yang datang berikutnya, dia tidak akan mati kecuali waktu arisan. Iya. Jadi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak ingin kita mati. Amin. Waktu Yesus keluar dari maut, Yesus tidak ingin kita masuk ke dalam maut. Kalau Yesus sudah pernah mengalami kubur, dia tak mau umatku, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus, tidak hanya sekedar dia sembuh dari kanker, tidak hanya yang miskin jadi kaya, tidak hanya yang gagal jadi berhasil, tapi Yesus mau engkau mengalahkan maut. Itu kualitas, itu pabrikannya Allah. Tidak boleh dikuasai oleh maut, dan tidak bisa dikalahkan oleh maut. Oleh sebab itu saudara, kita lihat di Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 17 dan ayat yang ke-18. Di situ mereka keluar suara. Baik, kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan. Gereja lahir dari Roh Kudus adalah gereja yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Ya, saudara yang dikasih, dia akan bangkit dari kematian itu. Dia akan bercahaya di dalam kegelapan yang paling gelap. Itu kualitas. Jadi gereja, umat Kristen atau orang percaya, dia memang harus lahir dari Roh Allah. Kepercayaan kita, iman kita memang harus lahir dari Roh Kudus. Bisa saya uji. Karena kebanyakan orang Kristen itu bisa jadi umat Kristen, bisa menjadi jemaat satu gereja. Di KTP-nya tertulis agama Kristen, tapi yang lahir dari Roh Kudus tidak hanya menyuruh kita jadi jemaat, karena kebanyakan jemaat ke gereja jadi penonton, nggak mau nyanyi,
nggak mau menghidupkan mesin rohaninya. Kita terkuasai, terintimidasi dengan daging. Malas, daging kita malas kan. Saudara lihat ya, nah ini yang lahir dari Roh Kudus. Gereja yang lahir dari Roh Kudus, Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Oh 20 dari 22 lah. Baik, Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Sudah dapat? Oh sudah ada ya. Baik, sama-sama kita baca. Tidak berganti-gantian. 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Gereja lahir Roh Kudus sehingga dia menjadi penyembah. Ke gereja dia tidak jadi penonton. Saudara, ke gereja bukan untuk jadi penikmat. Gereja orang percaya yang lahir dari Roh Kudus, dia akan menjadi penyembah. Amin. Tuh. Apakah kita jadi penyembah? Itu salah satu perbuatan Roh Kudus. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu menyembah karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan harus, karena Allah itu roh. Jadi karena kita ini kan hasil dari Roh Kudus, nyambung. Oh, yang tidak nyambung itu kalau kekristenan kita, kalau iman kita tidak lahir dari Roh Kudus. Makanya waktu Yesus bertemu Nikodemus, bukan Nikodemus yang di sini, ya, jangan-jangan berjumpa juga sama Yesus. Belum. Makanya belum bertobat ya. Sorry, saya bercanda ya. Ya. Nikodemus itu seorang pengajar. Bukan hanya seorang murid, tapi pengajar, guru, dosen yang mengajarkan teologi, yang mengajarkan firman Allah. Apa kata Yesus kepadanya? Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari Roh Kudus, kamu tidak akan masuk dan kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Ini seorang pengajar ini. Pinternya mungkin saya bayangkan kayak Rocky Gerung. Tapi itu hanya urusan pintar dunia. Nah, kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana aku kan udah gede? Aku kan udah besar. Apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Dia memahami lahir itu dari mana prosesnya. Bahwa dia lahir dari rahim ibunya. Apakah aku lahir juga dari Roh Kudus seperti aku lahir dari rahim ibuku? Maka kata Yesus, kamu tidak perlu dilahirkan masuk lagi ke rahim ibu. Apa yang dilahirkan dari air adalah air. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tapi kamu harus dilahirkan dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya dikatakan Tuhan, Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus akan
berdiam di dalam kamu. Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup. Roh Kudus akan melahirkan orang-orang yang akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita baca sedikit pelan-pelan. Ya, kita buka dulu 1 Korintus 2. Gak apa-apa ya, supaya nyambung-nyambung aja ini ayat semua. 1 Korintus 2 ayat 12. Nah, saudara, 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Ya, sama dengan kalau saudara masuk ke toko, tidak menerima hutang, tidak menerima iuran. Saudara, kalau saudara lihat mobil dijual tanpa perantara, udah ada pemberitahuan. Apakah sudah ada tertulis di sini, saudara, tidak menerima roh dunia? Apakah orang Kristen masih hidup dengan dunia? Dia menerima roh dunia, sehingga kita selalu berbicara hanya tentang dunia. Kita hanya bicara tentang segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang diberikan daging tidak sama yang diberikan oleh roh. Makanya Yohanes bilang, saya hanya bisa baptis kamu dengan air. Saya hanya bisa bilang, udahlah, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Itu hanya Yohanes katakan. Tetapi Yesus membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah roh yang harusnya kita terima. Amin. Yang dari daging tetap berasal dari daging, tapi manusia lebih suka yang daging, yang mentah saja pakai beda. Yang cair gaji 13 gaya ASN ya. Ya. Di media sosial ramai ASN kena sorot ASN Jambi yang mereka spill gaji ke-13-nya memberikan barang-barang begitu. Ya. Ya, yang lahir dari dunia, yang lahir dari daging, dia akan mencari hal-hal yang daging. Tapi kamu menerima roh Allah, apa yang diberikan oleh roh Allah, kebangkitan, bahwa maut tidak bisa menguasai hidup kita. Maut tidak bisa menelan kita, bahwa gelap tidak bisa mengalahkan yang terang. Amin. Bahwa garam tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu satu otoritas. Makanya kalau kamu menerima roh Allah, tentu kamu tahu apa yang dikaruniakan roh Allah. Nah, dunia saat ini sedang membutuhkan orang-orang yang penuh roh Allah. Saudara, saya mau anjurkan khusus kepada Bapak Ibu. Target kita jadi orang tua adalah apa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah tugas kita yang paling utama dari orang tua, meyakinkan bahwa saudara bisa melayani anak-anakmu untuk penuh dengan Roh Kudus, supaya dia dipenuhi Roh Kudus. Apakah penuh Roh Kudus itu kalah dengan orang yang pintar? Ayo.
Orang Batak terkenal serius, sungguh-sungguh memuliakan anaknya. Tapi pasti kalah dengan orang Batak yang akan membawa anak-anaknya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Sedikit. Nggak apa-apa, saya kasih perbandingan. Saudara lihat Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-8. Ketika Firaun bermimpi, Kejadian 41 ayat 8, lihat. Suatu hari Firaun bermimpi dan dia gelisah. Dia nggak tahu arti mimpi itu, tapi dia yakin mimpi itu sangat serius. Ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepada Firaun. Semua orang jenius, semua orang cendekiawan hebat-hebat yang punya titel tidak tahu arti mimpi raja ini. Saudara, yang bisa mengartikan mimpinya hanyalah seorang yang bernama Yusuf. Dari mana Yusuf ini diambil? Dari universitas? Dari Polkam? Dari UP? Dari mana? Di rumah mantan. Diambil dari penjara. Dipungutlah Yusuf ini dari penjara dan dipanggil menghadap Firaun. Apa kata Yusuf kepada Firaun? Ayatnya yang ke-28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Diartikanlah mimpi itu sama Firaun. Oke? Setelah ini singkat saja, setelah diartikannya mimpinya, ayat 33. Sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Di mana orang yang pintar tadi? Nah, ini saya mau membedakan orang yang lahir dari Roh Kudus, berakal budi, bijaksana, dan memiliki otoritas. Amin. Beda dengan orang yang lahir di bangku kuliah. Tapi alangkah baiknya kalau saudara kuliah juga penuh Roh Kudus. Amin. Sempurna. Ya kan, walaupun makan Indomie gak apa-apa. Itu gak pengaruh dipenuhi Roh Kudus atau tak. Gimana mau pintar Pak Pendeta, makannya cuma Indomie pakai cabai rawit. Oke. Karena Roh Kudus tak makan itu. Nah saudara, di mana orang-orang cendekiawan? Saya tanya, apakah pendidikan kita untuk jenjang S1, S2 melahirkan orang yang berakal budi, bijaksana, dan berintegritas, berotoritas? Ketua BUGM itu saya akui dia tidak, tapi dia tidak punya akal budi. Saudara, Rocky Gerung kita, tapi tidak dari Roh Kudus. Gak ada akal budi, gak ada kebijaksanaan, gak ada power.
Nah, gereja ini harus melahirkan, rumah tangga kita harus melahirkan, anak-anak kita harus lahir dari Roh Kudus. Amin. Karena inilah nanti akan mengatasi masalah. Saudara, ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, silakan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ayat 40, 2, 3. Nah, saya hubungkan dengan ayat tadi. Kita tidak menerima roh duni, kita menerima roh Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Apa yang dikaruniakan Allah kepada Yusuf yang penuh Roh Kudus? Ayo, puasa. Dia diangkat oleh Firaun, dia diberikan kuasa, dia diberikan jabatan, dia diberikan pangkat. Karena apa? Karena penuh Roh Kudus. Siapa bilang penuh Roh Kudus itu tampungan? Dan kenapa kita nggak pernah gereja harus lahir? Nggak hanya harus jadi pendeta. Amin. Nah, orang-orang yang kayak gini lahir di Indonesia luar biasa. Saya doa saya untuk pejabat, untuk negara ini, untuk orang Kristen cuma itu. Satu orang gubernur bisa menjadi terang dari Sabang sampai Merauke. Setiap kalimat saya ikutin selalu. Setiap kata-kata beda, kebijaksanaannya beda, kebajikannya beda. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia sekarang mencari orang yang seperti ini. Ya. Gereja harus lahir dari Roh Kudus. Satu lagi saya kasih contoh. Masih mau? Ya, bukan Daniel pasal 3. Masih ada ke orang Kristen yang takut kehilangan jabatan gara-gara imannya? Masih banyak orang Kristen yang takut tercoret, tersingkir kalau dia membela iman. Ya, makanya gereja ditutup. Orang Kristen dilarang beribadah, pikai dan ngomong. Ya, tapi kalau begal dia bela habis-habisan. Gak boleh begal ditembak. Tapi ketika gereja itu kan hak asasi, ada undang-undangnya. Seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia berhak menjalankan ibadah. Tapi ketika ibadah kita dibolehkan, HAM tidak mau. Tapi ketika begal ditembak, HAM ya udahlah, kita tidak perlu pembelaan dari manusia. Amin. Karena masih banyak orang Kristen yang enggak. Sampai ada salah satu, gak tahu kawannya siapa ini, berikan berbahaya. Oh, Abu Janda itu harus ditangkap. Padahal ini orang selalu menyuarakan hati nurani orang Kristen. Ada gereja ditutup, dia bicara. Ada ibadah dibolehkan, dia bicara. Tapi justru ada salah satu orang Kristen yang tidak kenal Tuhan mungkin. Dan dia bilang, ini Abu Janda. Siapa namanya? Permaliannya ini harus ditangkap karena dia merisaukan
membawa kerusuhan. Yang ngomong itu orang Kristen. Mungkin dia tak pernah merasa ketika ibadah di luar. Kita dibaktikan ini udah pernah. Baktian di rumah bawakan dilempar. Ya, tapi kita udah bubar duluan dulu di kota. Baktian di sini dulu dilempar. Baktian dulu di rumah waktu ke masih di gereja dilempar. Ya mungkin dulu pernah menikmati lemparan itu ketika kita ibadah. Ini ibadah mau diterusin, ini nyanyi mau dilanjutkan. Dulu gereja ini langganan, saudara. Ya. Jadi masih banyak orang belum mengenal, masih banyak gereja yang belum lahir dari Roh Kudus. Bukan Daniel pasal 3. Daniel, Sadrak, ada 3 orang yang saya sampaikan hari ini penutup dari khotbah saya. Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 orang kepala wilayah. Artinya Moses sejajarkan dengan bupati. Walaupun mereka penguasa wilayah, ya, bisa gubernur, bisa bupati, tapi orang ini punya jabatan. Bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel itu orang buangan, orang yang diambil untuk kerja paksa di negeri pembuangannya di Babilonia. Raja yang berkuasa Nebukadnezar. Alangkah beruntungnya kalau kita dibawa Belanda untuk jadi kerja paksa, terus di tempat pembuangan itu dapat kesempatan jadi punya jabatan. Wow, eman-eman. Tidak akan mau kita kehilangan jabatan. Ya, saya lompat saja. Ayat 11, kita baca ya, ganti-gantian tidak apa-apa. Ini ayat terakhir. Tapi inilah yang kita terima dari Roh Kudus. Amin. Ya. Ayat 11 saya baca, ayat 12 Bapak Ibu baca. Seterusnya. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Silakan ayat 12. Ayo semuanya ulang lagi ya. 2, 3. Hebat. Apakah Roh Kudus melahirkan penyembah atau bukan? Sadrak, Mesak, Abednego inilah orang yang lahir dari Roh Kudus. Mereka jadi penyembah. Kalau kita jadi penyembah, tidak akan ada Allah lain. Amin. Tapi kalau Roh Kudus tidak melahirkan orang kita sebagai penyembah, makanya ada Allah lain. Kita bisa kebaktian sambil main HP. Kita bisa kebaktian sambil ngechat. Bahkan kita bisa kebaktian sambil ketawa ketiwi, ngobrol. Dan orang-orang yang seperti ini banyak Allah-Allah lain dalam hidup. Jadi kalau orang Kristen itu lahir dari Roh Kudus, dia akan jadi penyembah. Ingat yang saya sampaikan ayat tadi. Masih ke situ konteksnya. Jadi saudara kan bisa menilai, apakah saya jadi penyembah? Kalau saya jadi penyembah, saya tidak akan menyembah Allah lain. Termasuk HP. Iblis tidak melarang kita percaya kepada Yesus. Iblis cukup kasih kita HP, maka engkau tidak akan menjadi seorang yang menyembah Yesus. That simple. Sederhana saja.
Makanya saya ingatkan kita, HP tidak dibenarkan selama ibadah di gereja ini. Karena itu engkau tidak akan jadi penyembah. Nah, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah? Padahal ini perintah undang-undang yang dibuat oleh raja yang mengangkat mereka menjadi kepala wilayah. Mereka tidak berjilat, saudara. Mereka tidak takut kehilangan jabatan. Mereka tidak takut bahkan kehilangan nyawa hanya gara-gara tidak tunduk. Ini perintah undang-undang. Satu-satunya jenderal yang mantap yang saya kagumi TB Simatupang. Dia berani meletakkan jabatannya di hadapan Soekarno karena dia tidak setuju dengan kebijakan Soeharto. Diletakkannya tongkatnya, diletakkannya pangkatnya. Hari ini juga saya mundur dari jenderal. Saya lupa entah jadi kasat, entah jadi apa di waktu itu. Silakan di searching TB Simatupang. TB Simatupang ini masuk pengumuman mana ya? Gak ada seorang. Terus Soekarno bertanya, waktu itu umurnya masih 39 loh. Masih panjang karirnya. Saya lupa 39 atau 40. Soekarno nanya, kamu masih muda, karirmu masih panjang, terus kamu mau kemana? Apa kata si TB Simatupang? Lain kan? Saya kembali lagi ke gereja. Saya berasal dari gereja. Saya kembali ke gereja. Dia tinggalkan jenderalnya, dia balik melayani di gereja. TB Simatupang. Gak tahu TB itu apa, toko buku. Ayat 13, saya baca. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, dikasih kesempatan sama Nebukadnezar, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Menjadi penyembah, itulah produk Roh Kudus. Kalau benar kita menjadi penyembah yang dilahirkan dari Roh Kudus, tidak akan mau menyembah Allah lain. Amin. Tapi kalau masih mau, nggak usah lah ke gereja, diajak pacarnya jalan-jalan. Masih mau? Langsung masuk. Oh, mana mau ke gereja? Ayolah, jalan dulu. Wah, das. Karena saya juga dulu gitu. Belum kenal Roh Kudus. Ayat 16. Apa jawab Sadrak? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami sembah, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Jadi doa itu sebenarnya penyembahan.
Penyembahan yang benar itulah doa yang paling benar. Amin. Gak perlu teriak-teriak minta dilepaskan. Kalau engkau penyembah, Allah sendiri akan menolong. Amin. Jadi pertanyaannya, apakah doa kita lahir dari seorang penyembah atau dari seorang peminta-minta? Kebanyakan kita berdoa karena kita peminta-minta di hadapan. Tapi berdoalah sebagai penyembah di hadapan. Amin. Kita minta sama Tuhan bukan karena pengemis, bukan karena kepepet, tapi penyembahanmu adalah doa yang paling benar. Tambah emosi si Nebukadnezar ini. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar ayat 19, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lebih panas. Kemarin saya ngantar anak saya ikut genre apa? Tiba-tiba dia telepon saya, Pak, banyak mau pulang jemput. Saya jemput dia, kenapa? Selesai belum? Masih ada jalan, kenapa mau pulang? Orang itu nanya-nanya. Apa yang tanya? Di mana babi? Kau jelaskan babi itu makanan paling enak. Kalau kamu sakit makan babi sehat. Kalau kamu mau transplantasi hati jantung pakai hatinya babi, pakai jantungnya babi, itu sangat cocok dengan manusia. Iya kan? Makanya kalau kita dibilang babi dapat babi kan. Jadi saya ajar dia, jangan takut menjawabnya. Justru di situ jelaskan. Bebong itu makanan sehat, lemaknya tidak sejahat lemak sapi. Lemak sapi jahat, lemak kerbau jahat, lemak babi paten. Dengan nama lemak babi adalah apa Pak? Ini yang suka makan babi nggak tahu nama lemak babi apa? Ayo, nggak tahu. Lemak itu ada HDL, ada LDL. Dari kedua ini mana yang baik? PR. Ya. Jadi babi itu punya lemak baik. Makanya yang berminyak-minyak. Gak apa-apa makan lah. Saya tanggung jawab. Jadi ajarin, gak usah takut, jawab. Papa juga gitu kok. Ayo, saya lanjutkan. Lalu diikatlah ayat 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dan terikat. Silakan bagian jemaat, bagian Bapak Ibu, ayat 24. Nah, disinilah apa yang mereka terima sebagai penyembah yang benar. Ayat 24, 2, 3. Amin. Siapa itu? Makanya saudara, kalau kita menyembahlah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu. Amin. Orang yang menyembah Allah tidak pernah. Orang yang menyembah atau yang menjadi penyembah
Allah nggak pernah tinggal. Di dalam dapur api pun Tuhan ada sih. Amin. Tidak perlu saudara minta-minta, Tuhan tolong sertai. Makanya kalau memang kita ini penyembah yang benar, dia tahu dia bersama Tuhan. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego bilang, tidak ada gunanya kami menjawab. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tetap menyembah Tuhan. Dia punya kepastian. Dia tidak kehilangan arah. Apakah Tuhan jaga kita? Apakah Tuhan lindungi? Karena gereja yang lahir dari Roh Kudus adalah menjadi penyembah, dan Allah tak pernah tinggalkan kita sekalipun dalam kebenaran. Tapi kalau engkau meninggalkan penyembahan hanya gara-gara takut kehilangan jabatan, kayak anak-anak muda, engkau tinggalkan penyembahanmu hanya gara-gara ada yang belum. Saya punya cerita ya, ada tetangga saya. Ini cerita, dia lebih memilih beli skincare daripada beli beras. Dia lebih mengutamakan beli skincare daripada beras. Akhirnya dia kelaparan dalam keadaan dulu. Ya, anak gadisnya, makanya kalian sakit mah terus. Begitu ada duit, skincare. Walaupun cacingnya udah kepanasan. Nah ini ada salah satu lagi tuh cowok-cowok nih. Nanti bilang cakep ya. Bapak-bapak jangan keluar ini udah ada luasa. Anak muda, kalau kau mengejar gadis-gadis, itu akan kehabisan uang. Mana cakepnya? Tapi kalau kau mengejar uang, gadis-gadis akan berbalik. Bapak-bapak diam aja. Dan ini bergaris masa terus. Mau jadi penyembah? Amin. Ya kita nyanyikan. Jangan ada yang jadi penonton. Jadi penyembah. Amin. Penyembah. Siapkan hati kita, saudara. Roh Kudus melahirkan kita jadi penyembah. Di dalam dapur api pun dia sertai kita. Tidak perlu teriak-teriak Tuhan dipakai. Allah itu roh. Hendaklah engkau menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Akan hatimu nyanyikan pujian ini dari roh. Menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku
satu helai rambutnya pun terbakar. Kalau kita menerima roh Allah, kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kau akan menerima kuasa, dan Allah mau tidak akan menguasai. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, Raja. Haleluya. Aman dan sejahtera. Yes. Ya Tuhan. Rasakan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hadirkan di hati kami. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Tuhan, sertailah Tuhan. Sertailah perintah-Mu. Orang-orang yang menyembah dengan yang benar akan mendapat penyertaan yang sempurna. Di dalam dapur api yang Kau akan disertai Tuhan. Alam maut tidak akan kuasa. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Yes. Aman dan sejahtera walau di tengah bahaya. Hidupku selalu bersama. Rasakan kegembiraan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Diberkatilah yang menerima firman. Roh Allah yang kudus, lahirkanlah jemaat-Mu dari rahim-Mu, dari benih Roh Kudus. Bila jemaat-jemaat GPA lahir dari benih Roh Kudus, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar bersama dengan Yesus sampai di alam maut sekalipun Engkau bersama dengan kami. Sampai di alam maut sekalipun kami bangkit. Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang suci. Biarlah iman kami lahir dari Roh Kudus dengan kuasa dan kemenangan yang tak terkalahkan. Bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, agar kami menjadi jemaat Tuhan yang lahir dari karya Roh Kudus, dari kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang menerima karunia Roh Kudus, berakal budi, bijaksana yang menerima kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saya percaya yang hadir pada siang hari ini berkata firman Tuhan, amin. Kita merasakan kehadiran Tuhan pada siang hari ini, amin. Haleluya. Kita berdoa di persembahan kita. Tuhan kami bersyukur Tuhan siang hari ini buat kamu, buat doa kamu sepanjang dari awal hingga beribadah kami Tuhan, Tuhan melawat kami Bapa, melawat ibadah kami Tuhan Yesus yang melawat kami hari ini Bapa, bersama setiap Tuhan dan menyatakan tempat yang bersih dan menyenangkan kami Bapa, bahkan doa kamu Tuhan beribadah kamu Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, menjadikan Tuhan menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah di tempat yang maha kudus. Tuhan Tuhan kami melakukan sepanjang hidup kami.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan warta dan berita dari gereja kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juli 2026. Yang pertama, jadwal setiap ibadah yang dilakukan oleh gereja kita satu minggu ini di depannya. Yang pertama, pada hari Minggu jam setengah 8 pagi diadakan kebaktian minggu ceria atau anak sekolah minggu. Kemudian jam 10 pagi dilakukan kebaktian umum seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jadi kita berharap supaya kita hadir dengan tepat waktu. Kemudian pada hari Senin jam 7 malam diadakan ibadah Isya di gedung area Salon sampai ke Ramadhan dan sekitarnya. Dan ibadah yang lainnya adalah keluarga Pak Sirius. Jadi kami berharap daerah Salon supaya kita sama-sama hadir ke ibadah di rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu jam 7 malam pada keluarga Pak Persada Siapuri. Nah, kita berharap kita datang bersama. Kemudian pada hari Kamis jam 7 malam juga untuk area bangunan kota dan sekitarnya, keluarga yang melayani adalah keluarga Bapak Eka Sindona. Jadi kita berharap juga kepada anak-anak mahasiswa untuk hadir mengikuti ibadah tersebut, karena makin banyak mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu pasti akan melekat di hati kita. Kita bangga dengan firman Tuhan seperti yang disampaikan Bapak Gembala kita. Saya juga mengkritik Bapak Ibu, ya. Dan di keturunan kita juga terjadi urapan Roh Kudus pada kita semua. Bapak Ibu, jadi kita juga berharap kepada mahasiswa bakal generasi anak-anak Kristen ke depannya. Kita mau anak-anak kami juga seperti firman tadi, ya. Jadi hadir inilah ibadah yang bisa mengikuti untuk daerah kita yang terdekat paling tidak, ya. Kemudian dilanjutkan pada hari Jumat jam 5 sore ibadah belajar dan remaja di gereja. Kemudian untuk kaum ibu untuk minggu ini tidak ada. Kemudian Bapak Ibu pada hari Sabtu jam 5 sore diadakan doa pelayan. Jadi diimbau kepada semua kita pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti ibadah tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir menurut saya tadi warga Pak Ana atau warga Pak Tabor surat atau sertifikat perjalanan sudah ada di sana. Jadi nanti setelah selesai ibadah silakan mengambil pada saya. Saya kira itu pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami semangat Tuhan untuk berdiri kami dalam kita pada siang hari ini.
di dalam kerajaan surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai hari Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dan kami boleh laksanakan di dalam setiap hidup kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, buat Bapak Gembala sekalian kami di tempat ini, dalam upaya mengurapinya, sehingga lebih heran lagi di dalam memberitakan firman-Mu di tempat ini. Demikian juga Engkau berkati keluarganya, Engkau pelihara dan cukupkan segala keperluannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami mau berdoa buat gereja-gereja di seluruh penjuru bumi Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu ini melahirkan pendoa-pendoa dalam roh dan kebenaran. Demikian juga Tuhan, biarlah gereja-gerejamu Tuhan boleh membawa berkat dan damai sejahtera yang daripada-Mu di setiap lingkungannya dan setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga mau berdoa buat para penginjil dimanapun saat ini mereka melakukan penginjilan. Kau berikan kekuatan dan cukupkan segala keperluannya, sehingga penginjil-penginjil Tuhan boleh memberitakan firman-Mu dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat semua rencana dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, itu bungkus dan kuasa dalam Yesus. Dan semua rencana dan kami Tuhan pribadi boleh Engkau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa buat anak kami, cucu-cucu kami. Biarlah Kau ya Tuhan memberkatinya. Kau curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga generasi-generasi mendatang ya Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus dan boleh memberitakan firman-Mu bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga dunia boleh tahu dan mengenal Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, biar Engkau memberkatinya. Kau berkati para pemimpinnya, mulai dari Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri-Menteri, demikian juga Panglima TNI, Kapolri, dan pejabat-pejabat daerah Tuhan sampai ke kepala desa, RT RW sekalipun, Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dalam melakukan keputusan-keputusan mereka Tuhan berdasarkan dengan kuasa-Mu, dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan melalui obat-obat yang diberikan dokter, melalui jamaah Tuhan, sehingga boleh sehat kembali dan pulih, dan kami boleh bersama-sama memuji di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau tahu pemerintahan kami saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menjamah hati setiap rakyat, setiap hati yang akan melakukan yang tidak baik. Biarlah Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh pulih di dalam hatinya untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga kami mau berdoa buat semua rencana pembangunan renovasi gereja kami ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkatinya, sebab
Bila Engkau yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Semua rencana ini kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga boleh kami lakukan di dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat warga Kabupaten Kampar ini terdiri di pengertian ini Tuhan, dalam yang menjamah hati mereka, sehingga mereka memperoleh damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau berkati perjalanan kami, tibakan kami ke rumah masing-masing ya Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saat ini kami akan menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kami umat-Mu merendahkan diri, mengangkat tangan kami dan berserah, dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan naik ke surga. Dia hidup, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada-Mu saja kami berbakti dan menyembah. Di dalam nama Yesus Kristus itulah kami datang. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera, terimalah kasih setia dari Allah Bapa di surga, terimalah rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari, dan bawalah pulang kasih karunia, anugerah yang besar dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terimalah kuasa Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus yang memberkati kita dari sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sanalah kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.